Jumpa kembali di MT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya beda penyebutan umat dengan anak, umat dan anak. Kalau di Nasrani teman-teman, sebutan jemaat itu bisa ada dua teman-teman, bisa disebut umat dan juga bisa disebut anak gitu. Jadi beda cara penyebutan umat dengan anak ya. Bagi manusia itu terkait teman-teman dengan kodrat ilahi dan juga kemuliaannya Allah sendiri gitu. Jadi tergantung kita menempatkan diri kita itu di mana. Apabila kita masuk ke dalam kodrat ilahi ya kita bisa disebut anak gitu. Apabila kita bisa mendapatkan kemuliaan Allah ya kita sebutnya anak. Tapi kalau secara umum saja ya biasanya disebutnya umat teman. Lebih familiar disebutnya umat gitu. Nah ini saya coba dapat dari kitab 2 Petrus sebenarnya 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11 dan juga kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 teman. Coba kita lihat di kitabnya dulu teman-teman. Kitab 2 Petrus teman-teman, kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11 teman-teman. Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Judul perikopnya teman-teman, panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah ini kalau teman-teman simak di ayat 4 teman-teman, di sini dikatakan ada kata-kata kodrat ilahi teman-teman. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Nah ini berarti kan Tuhan Allah nih teman. Jadi dengan jalan itu Tuhan Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh janji-janji tersebut ya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita dapat menikmati kodrat ilahi tersebut teman-teman, dan luput. Kalau kita mendapatkan kodrat ilahi teman-teman, ya ujung-ujungnya kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini sendiri teman-teman. Jadi kodrat ilahi itu betapa diperlukannya gitu untuk mendapatkan keselamatan di dunia ini juga teman-teman. Ya supaya kita terhindar dari nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini gitu. Justru karena itu kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan gitu. Jadi selain itu ya kita berusaha untuk menambahkan kepada iman kita soal kebajikan, dan kebajikan itu ya tentang pengetahuan gitu teman-teman. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan ujung-ujungnya di kesalehan teman-teman. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang gitu. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, pada kita dengan berlimpah-limpah, kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan ya Nabi Isa dan firman Tuhan itu teman. Firman Tuhan itu akan kita lebih tahu lebih detail gitu. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi kalau cerita dari sisi Nasrani teman-teman, pengorbanan Nabi Isa itu yang membebaskan dosa-dosa kita, menjadi dosa-dosa baik dosa awal dari Adam dan Hawa dari Adam itu, dan juga dosa-dosa yang kita pernah perbuat teman. Nah itu Nabi Isa, kalau kita bicara terima pengorbanan Nabi Isa itu, seolah dosa itu dihapuskan semua teman-teman. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kita melakukannya, kita tidak akan pernah tersandung. Jadi maksudnya apabila kita melakukan firman Tuhan teman, ya kita hidup tidak akan pernah tersandung teman. Dengan demikian kepada kita
akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Intinya gitu teman. Jadi kembali lagi, apabila kita bicara melakukan firman Tuhan, ya kita seolah-olah udah mendapatkan karunia hak penuh untuk bisa masuk ke dalam surga, teman. Masuk ke dalam kerajaan kekal, ya kerajaan Tuhan itu gitu. Ini yang kita harus perjuangkan, ya dasarnya kita harus bisa melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab 2 Petrus, teman-teman, pasal 1 ayat 3 sampai 11. Nah, ini saya coba lanjut, teman-teman, di kitab Roma pasal 3. Coba teman-teman cari kitab Roma. Kitab Roma pasal 3, teman-teman. Ayatnya 21 sampai 31, teman-teman. Ayatnya 21 sampai 31. Judul perikopnya, teman-teman, manusia dibenarkan karena iman. Itu perikopnya itu. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam firman Tuhan tersebut bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini dicamkan di tema saya juga ada nyantum tadi kan, kodrat ilahi, dan saya nyantum juga dari kehilangan kemuliaan Allah, teman. Jadi kita ini bisa, awalnya kalau kita bicara kehilangan kemuliaan Allah, berarti kan awalnya kan ada kemuliaan Allah, teman. Tapi sekarang kita hilang gitu. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam si firman Tuhan tadi gitu. Firman Tuhan telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya Nabi Isa itu gitu. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa benar dan juga membenarkan orang yang percaya ya kepada firman Tuhan. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan atau tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang-orang yang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami menegakkannya. Jadi intinya iman itu bukan menghilangkan hukum Taurat, teman-teman. Iman itu justru meneguhkan ya hukum Taurat. Jadi ya iman itu kan karena ada unsur roh Tuhan. Berarti akan bisa meneguhkan mana sih yang Tuhan hendaki gitu. Ya Taurat yang mana gitu. Yang memang untuk kita saat ini gitu. Nah itu kalau udah bicara pakai bahasa sekarangnya berarti antara logos dan rema tadi, teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 11 dan kitab Roma pasal 3 ayat 21 31. Coba sekarang kita masuk ke draft, teman-teman. Draftnya dengan tema, teman-teman, beda sebutan antara umat atau disebut anak gitu bagi kita, bagi yang di Nasrani gitu, terkait dengan kodrat ilahi. Apakah kita hidup dalam kodrat ilahi dan kemuliaan Allah atau tidak gitu, teman. Ini ada kaitannya, teman. Kalau tidak terkait dengan kodrat ilahi dan kemuliaan Allah, ya umumnya ya kita hanya disebut ya sebagai umat saja, teman-teman. Tapi kalau kita bicara kita terkait dengan kodrat ilahi dan juga kemuliaan Allah gitu, ya kita disebutnya anak, teman-teman. Cuman pada umumnya kadang-kadang orang nggak pernah pelajari lebih dalam, cuman karena ikut-ikutan aja, teman. Jadi banyak sekali orang yang terlalu percaya diri bahwa meskipun tidak memiliki kodrat ilahi dan kemuliaan Allah,
ya tetap seolah-olah bayangannya sebutan untuk orang-orang yang tidak percaya diri ini ya disebutnya sebagai anak, teman. Padahal kalau anak dengan umat itu kan beda. Ya umat itu mungkin secara formality ya sebutnya secara umum ya umat gitu, jemaat atau umat gitu. Tapi kalau kita sudah berani kita sebut diri kita anak ya, konsekuensinya kan ada, teman-teman. Nah, ini coba saya bacakan, teman-teman, di draft saya. Dalam komunitas Nasrani, acap kali ada sebutan umat atau anak gitu. Jadi itu latah itu seperti umat atau anak gitu. Bagi pengikut Tuhan Allah, kalau dari sisi Nasrani mengatakan begitu, teman-teman. Jika dicermati, maka akan ada perbedaan, yakni gitu, ada perbedaannya, yakni satu, umat adalah pengikut Tuhan Allah secara formalitas agama. Gitu. Kalau kita bicara umat atau jemaat itu ya adalah sebutan dari pengikut Tuhan Allah secara formalitas agama gitu. Umumnya gitu, teman-teman. Nah, adapun untuk yang kedua, anak gitu, sebutan anak, bukan umat nih, anak gitu, adalah pengikut Tuhan yang lebih hidup dalam kodrat ilahi, teman-teman. Kodrat ilahi dan juga yang memiliki kemuliaan Allah gitu. Nah, ini yang kita coba mau bahas, teman. Apa sih gitu? Ya, hidup dalam kodrat ilahi adalah hidup dengan mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Jadi apabila kita bicara kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak mengerti firman Tuhan, dan kita tidak melakukan firman Tuhan, rasanya kita ada hidup di luar kodrat ilahi, teman-teman. Jadi kita tidak masuk ke dalam ya jadi aturannya Tuhan itu, dari kuasanya Tuhan gitu. Ya, nah ini yang bisa dikatakan kita nggak pantas gitu. Ya apabila kita tidak hidup di dalam kodrat ilahi, kita wajar saja tidak pantas disebut menyebut diri kita itu anak-anaknya Tuhan gitu. Nggak pantas gitu. Mungkin pantasnya nyebutnya ya umatnya Tuhan, atau kalau di dalam ibadah ya nyebutnya jemaat gitu. Jadi bukan anak-anak. Tapi banyak yang kembali lagi orang yang nggak mengerti akan kedalaman firman Tuhan, maksud ini gitu. Akhirnya ya terlalu mudah sekali di bibir, di mulut, di lidah itu mengucapkan bahwa anak Tuhan gitu. Ya padahal kan bukan gitu. Jadi maknanya beda. Kalau anak Tuhan adalah ya melakukan firman Tuhan gitu. Gampangnya gitu, teman-teman. Untuk bisa melakukan firman Tuhan ya harus ada pengertian akan firman Tuhan. Tanpa mengerti akan firman Tuhan, tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan, teman. Tidak melakukan firman Tuhan berarti tidak masuk ke dalam kodrat ilahi itu. Nah, kalau tidak masuk dalam kodrat ilahi itu, ya sebutannya nggak bisa anak, teman-teman. Ya sebutannya umat gitu, wajarnya gitu. Jadi saya ulang lagi bahwa kalau cerita anak adalah pengikut Tuhan yang lebih hidup dalam kodrat ilahi. Hidup dalam kodrat ilahi adalah hidup dengan mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan, di mana kuasa ilahi anugerahkan segala sesuatu untuk hidup saleh oleh pengenalan Tuhan yang telah memanggil kita dengan kuasa Tuhan yang mulia dan ajaib dan melakukan firman. Maka Tuhan anugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan itu gitu. Jadi ini sambungannya gitu, teman-teman. Jadi kalau cerita hidup dalam kodrat ilahi gitu, ya kita ada sambungannya gitu. Hidup dalam kodrat ilahi adalah hidup dengan mengenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan. Jadi kalau tidak mengenal, tidak mengerti, tidak melakukan firman Tuhan, ya jangan mengaku-ngaku kodrat ilahi gitu. Nah kalau kita tidak ada dalam kodrat ilahi, ya jangan ngaku-ngaku kita ini anak gitu. Itu nggak wajar gitu, nggak pantas, teman-teman. Di mana kuasa ilahi? Nah kalau kita hidup di dalam kodrat ilahi, teman-teman, dengan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan, ya kita alami gitu. Kita akan di mana kuasa ilahi, kita akan alami kuasa ilahi ya dalam bentuk anugerah segala sesuatu untuk hidup saleh. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam kehidupan yang dalam kodrat ilahi, ya kita akan mendapatkan anugerah segala sesuatu untuk hidup saleh oleh pengenalan Tuhan yang telah memanggil kita dengan kuasa Tuhan gitu, yang mulia dan
ajaib, mulia dan ajaib. Jadi kuasa Tuhan itu mulia dan ajaib, dan melakukan firman, maka Tuhan anugerahkan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, dan luput dari hawa nafsu duniawi. Jadi kalau janji-janji Tuhan pasti luput, maksudnya tidak ada gitu janji Tuhan itu yang terkait dengan hal-hal duniawi atau nafsu-nafsu duniawi, itu tidak ada, teman-teman. Karena Tuhan yang kembali lagi tidak mau mencelakakan kita. Apabila Tuhan memberikan istilahnya hal-hal duniawi atau mengizinkan kita terima nafsu-nafsu duniawi, yaitu sama aja bukan Tuhan baik, tapi Tuhan akan mencelakakan kita gitu. Karena hal-hal duniawi bagi Tuhan adalah satu kecelakaan gitu. Jadi memang ya Tuhan menghindari hal duniawi, menghindari hal-hal yang dengan nafsu duniawi, teman-teman. Hidup dengan melakukan firman tidak akan pernah tersandung dan akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk gitu, untuk masuk ke dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan di dalam akhirat, di dalam surga, dan hidup bersama pribadi Tuhan, dan juga hidup bersama dalam pemerintahan Tuhan gitu. Jadi ini teman-teman camkan di sini gitu, bahwa hidup dengan melakukan firman Tuhan tidak akan pernah tersandung. Kenapa? Karena waktu kita hidup dengan melakukan firman Tuhan, ya otomatis kita hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, teman-teman. Ya kita akan masuk ke dalam jalur-jalur cara-cara hidup gitu, ya dengan pola-pola kebenaran firman Tuhan. Ya, pola-pola kebenaran firman Tuhan adalah pola-pola perintah dan peraturan Tuhan gitu. Nah, ya otomatis kan kita tidak tersandung, teman, karena kita hidup dengan cara ya sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan. Nah, apabila kita hidup dengan perintah peraturan firman Tuhan, teman, otomatis teman-teman kita akan menuai, akan mendapat ya janji-janji Tuhan itu, teman-teman. Ya, kita pasti akan mendapatkan itu gitu. Nah, janji-janji yang Tuhan janjikan kepada kita itu ya gampangnya gitu, teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan karunia hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal gitu. Karena memang janjinya seperti itu gitu. Yaitu kerajaan Tuhan di dalam akhirat, di dalam surga, dan hidup bersama pribadi Tuhan, dan juga hidup bersama dalam pemerintahannya Tuhan gitu. Jadi yaitu kalau kita melakukan firman Tuhan, ya kita pasti berujung ya masuk ke dalam surga, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang jalurnya sudah seperti itu, teman. Nah, tinggal problemnya kan bagaimana sih supaya kita bisa melakukan firman Tuhan gitu. Ternyata kan tidak mudah, teman. Jadi jangankan melakukan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan aja tidak mudah gitu. Ya apalagi melakukan firman Tuhan gitu. Yang melakukan firman Tuhan itu pasti banyak bertentangan dengan hal-hal yang duniawi, rancang dan kehendaki, teman. Pasti dianggapnya nggak normal gitu, nggak rasional. Jadi ya itu problem yang menyebabkan kita bisa menderita itu seperti itu kan, teman. Karena apa yang diperintah peraturan oleh Tuhan itu umumnya bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh dunia ini gitu. Jadi beda cara, beda kehendak, beda sasarannya gitu. Kalau bicara hal-hal duniawi itu kan ujungnya kan bagaimana caranya menikmati kesuksesan duniawi, teman. Bagaimana menikmati kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi apa yang kita inginkan gitu, apa yang dunia inginkan. Kita hawa nafsu duniawi kita inginkan, kita akan penuhi. Nah, itu semua itu bertentangan, teman-teman, dengan apa yang Tuhan Allah inginkan gitu. Kalau Tuhan Allah inginkan kan bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat di dalam surga gitu, dan juga mendapatkan damai sejahtera, dan damai sejahtera yang kekal gitu, yang langgeng di dalam surga. Jadi memang beda, teman-teman. Jadi apa yang Tuhan rancang kehendaki bagi manusia dengan apa yang manusia sendiri jiwanya merancang dan menghendaki untuk dirinya sendiri, itu jelas beda sekali, teman.
Jadi kembali lagi, makanya kalau di kitab Matius pasal 6 ayat 33, saya selalu ingatkan ini gitu. Karena Tuhan yang menyatakan bahwa ya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Tapi manusia atau dunia itu malah kebalik, teman-teman. Ya bagaimana mencari istilahnya tambahannya dulu, ya tambahannya adalah mencari kesenangan dunia dan apa kebahagiaan duniawi, ya juga pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Ya nanti yang Tuhan itu urusan Tuhan dan firman Tuhan itu ditambahkan. Prinsip orang dunia seperti itu, teman-teman. Jadi berbalik dengan prinsip orang rohani gitu. Nah, cuman Tuhan katakan apabila prinsip orang dunia dilakukan, berarti istilahnya mencari dahulu kesusahan duniawi, kebahagiaan duniawi, pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Ya Tuhan katakan dalam firman bahwa orang seperti itu akan sukar sekali masuk surga, teman-teman. Kenapa? Karena sudah merasa semua tercukupi gitu, bahan berlebihan ya, dari soal kekayaan, soal harta, dari soal tahta, dari soal segala macam itu sudah ada semua, teman. Akhirnya dunia itu bisa disalahartikan menjadi tujuan akhir gitu, karena mencari kenikmatan di dunia ini. Padahal di firman Tuhan ingatkan, di dunia ini cuma sifatnya sementara, seperti orang menumpang aja gitu ya. Seolah-olah parameter firman Tuhan itu mengingatkan bahwa umur manusia di dunia ini gitu ya cuma 70-80 tahun, teman-teman. Ya nggak bisa dibandingkan dengan yang Tuhan maksud di alam kekal gitu. Kalau di alam kekal kan nggak ada batas, teman-teman. Nggak ada batas berapa ratus tahun, berapa ribu tahun. Memang kekal kok, nggak ada batasnya gitu. Nah ini yang selalu menjadi konflik, teman-teman, antara perbedaan manusia dengan Tuhan. Itu selalu beda di sini, teman-teman. Jadi Tuhan itu selalu urusannya dengan kekal, manusia itu selalu urusannya dengan sementara gitu. Ya sama aja, teman-teman. Kayak contohnya kalau kita istilahnya hidup melakukan firman Tuhan, biasanya kan kita alami penderitaan. Firman Tuhan katakan begitu. Kita harus bisa memikul salibnya, memikul penderitaan itu. Nah, kalau bicara penderitaan, misalnya contoh saya diproses Tuhan dari tahun 2000 sampai 2021. Saya diproses 2001 sampai 2021. Anggaplah 20 tahun itu. Kalau buat saya pribadi 20 tahun itu bisa lama sekali, benar-benar. Ini kok Tuhan mau bawa saya kemana gitu? Kok nggak selesai-selesai gitu? Tapi kalau dari sisi kacamata Tuhan itu, karena Tuhan memandang itu tanpa batas ruang dan waktu, ya akhirnya 20 tahun yang bagi manusia itu lama, bagi Tuhan itu 20 tahun itu tidak lama, teman-teman. Gitu. Jadi parameternya beda, teman. Nah, kalau kita kita melakukan firman Tuhan tidak dengan istilahnya kita merubah diri kita menyesuaikan dengan kodratnya ilahinya Tuhan itu, ya jadi repot, teman-teman. Ya contohnya gitu ya, kalau bicara kodrat ilahi Tuhan, bahwa soal batas waktu itu adalah tidak ada gitu loh. Ya berarti istilahnya dalam kodrat ilahinya Tuhan bahwa waktu itu tidak ada, setahun itu lebih sedikit daripada 10 tahun ya, 10 tahun 100 tahun itu lebih banyak daripada 10 tahun. Parameter ini tidak ada, teman-teman. Di dalam Tuhan itu tidak ada gitu. Nah di sini makanya kita diuji ya untuk bisa, kalau kita berubah seperti pikiran, perasaan, dan kehendaknya Tuhan itu, ya kita hidup akan menjadi lebih tenang, teman-teman. Tapi kalau kita tetap bertahan dengan berbeda gitu dengan Tuhan, ya akhirnya pikiran, perasaan, kehendak kita itu beda dengan Tuhan, teman-teman. Nah waktu beda ini ya kita makin menderita, teman-teman. Terus-terusan kita akan makin merasa menderita karena tidak match gitu, nggak ketemu dengan apa yang kodrat ilahi Tuhan tadi gitu tuh. Nah kalau kodrat ilahi Tuhan itu kan ujungnya, teman-teman, Tuhan kan pengen kembalikan kemuliaan akan Tuhan gitu. Karena kemuliaan akan Tuhan itu kan lama-lama, makin lama oleh kita itu kan makin tergeser, teman-teman. Ya waktu kita makin tidak berani melakukan firman Tuhan, kemuliaan Tuhan juga otomatis tergeser gitu. Yang namanya kodrat ilahi Tuhan juga akhirnya makin menurun. Nah itu semua akan seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kodrat ilahi itu akan beriringan dengan kemuliaan yang dari Tuhan gitu. Semakin kita bisa mempertahankan kodrat ilahi dalam hidup kita, ya berarti semakin tinggi gitu kemuliaan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Selalu akan gandeng seperti itu, teman-teman.
Nah ini di firman roh di kitab Roma teman-teman pasal 3 ayat 23 bunyinya teman-teman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga Tuhan adakan penebusan melalui pengorbanan Nabi Isa. Kalau dari sisi Nasrani seperti itu teman-teman, karena sudah kehilangan kemuliaan Allah gitu, makanya Tuhan Allah utus Nabi Isa untuk nebus kita teman-teman, untuk bisa kembali mendapatkan kemuliaan yang dari Allah gitu. Jadi intinya gitu. Jadi apa sih? Sehingga Tuhan adakan penebusan melalui pengorbanan Nabi Isa agar kita dapatkan keselamatan oleh karena firman Tuhan dan Roh Tuhan. Jadi Nabi Isa itu dikorbankan itu menghasilkan representasinya itu teman-teman. Ya ada firman Tuhan di dalam Nabi Isa, setelah wafat itu ada firman Tuhan dan ada Roh Tuhan dan Roh Tuhan di dalam manusia kita semua gitu. Karena apa? Karena Nabi Isa yang minta gitu. Nabi Isa yang minta kepada Tuhan Allah, ya harusnya manusia-manusia yang sekarang itu harus ada kekuatan yang dari kuasa Tuhan Allah, ya bentuknya ya Roh Tuhan tadi gitu. Roh Kudus gitu atau Roh kebenaran. Kalau dari sisi Nasrani katakan begitu. Kalau dari sisi Muslim katakan itu nur katanya. Ya berarti cahaya yang dari Tuhan Allah. Tapi intinya sama teman. Jadi roh kebenaran, roh Tuhan, roh kudus atau nur itu sama. Intinya itu. Dan itu apa ya? Bukan cuma bagi orang Nasrani loh teman-teman. Kan terbukti di dalam Muslim juga ada nur gitu. Di Yahudi juga saya pikir sama karena satu agama. Nah cuma kalau di agama yang lain di luar Yahudi, Muslim dan Nasrani saya kurang menguasai apakah ada nggak yang namanya roh Tuhan ini, roh kebenaran ini, roh kudus ini gitu. Nah ini yang coba nanti teman-teman yang bukan Nasrani atau bukan Muslim coba digali gitu. Apa ada nggak sih istilah seperti itu gitu tuh. Nah jadi sekali lagi saya ingatkan ada firman di kitab Roma pasal 3 ayat 23 itu yang bunyinya begitu teman-teman. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, nah, sehingga Tuhan adakan penebusan melalui pengorbanan Nabi Isa. Ini bagi orang Nasrani. Tapi kalau bagi Muslim dan Yahudi atau yang lain mungkin beda lagi teman-teman. Bukan Nabi Isa gitu. Agar kita dapatkan keselamatan oleh karena firman Tuhan dan Roh Tuhan. Pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan yang tidak disertai dengan hidupan Roh Tuhan, maka hanya akan menjadi logos yang bermakna tulisan atau dan teori serta hukum semata gitu. Jadi ini teman-teman coba camkan di sini gitu bahwa pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan yang tidak disertai dengan hidupkan Roh Tuhan, ya, maka hanya akan menjadi logos yang bermakna tulisan, ya, teori serta hukum semata gitu. Tapi jika firman dihidupkan dengan Roh Tuhan, apabila firman Tuhan itu dihidupkan dengan Roh Tuhan gitu, ya akan menjadi rema, bukan logos lagi teman-teman. Logos itu kan logo itu jadi perlambang gitu, jadi tertulis, jadi apa, huruf, kalimat, kata-kata gitu, itu logos teman-teman. Nah itu bisa dikatakan hukum juga gitu loh. Nah itu, tapi kalau bicara rema adalah firman yang didorong oleh Roh Tuhan gitu, ya oleh Tuhan, oleh Roh Tuhan, sehingga firman itu hidup teman-teman, lebih hidup daripada firman yang berupa logos gitu yang tadi dikatakan, ya hanya berupa logos, berupa teori, berupa hukum gitu, ya cuma begitu saja teman. Tapi kalau rema itu ya bagaimana caranya logos itu jadi hidup teman-teman, jadi bisa hidup gitu. Ini dikatakan seperti itu. Jadi dengan Roh Tuhan akan menjadikan rema yang bermakna dorongan Tuhan dan ada kuasa Tuhan serta hidup dalam iman kita gitu. Itu kalau cerita firman Tuhan disertai dengan Roh Tuhan ya akan terjadi seperti itu teman-teman. Nah ini di firman Roma teman-teman, kitab Roma, di kitab Roma pasal 3 ayat 28 teman-teman. Ya di sini, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat, maka iman diperlukan sebagai peneguhan hukum Taurat sesuai dengan kehendak Tuhan melalui penetapan Roh Tuhan dan yang digerakkan dalam iman kita. Jadi kembali lagi teman-teman di firman
kitab Roma pasal 3 ayat 28 ini, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat gitu. Nah, maksudnya apa? Ya, ini di sini maka iman diperlukan sebagai peneguhan hukum Taurat. Jadi iman itu dibutuhkan untuk peneguhan hukum Taurat, teman-teman. Kalau tidak ada iman, susah gitu bagaimana meneguhan hukum Taurat gitu. Jadi di sini bukan iman itu menghilangkan hukum Taurat atau menghapuskan hukum Taurat gitu. Iman itu adalah malah meneguhkan hukum Taurat, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan melalui penetapan Roh Tuhan, yang melalui Roh Tuhan tadi yang digerakkan dalam iman kita. Jadi kalau bicara hukum Taurat itu kan hukum tertulis, teori-teori tertulis. Nah, untuk bisa membedakan Tuhan ini neguhkan yang firman A atau B ini, ya kembali lagi teman-teman, butuh Roh Tuhan itu. Tanpa ada Roh Tuhan, kita bisa kebingungan antara Tuhan itu milih yang firman kitab Taurat firman A atau B gitu. Kita udah bingung gitu. Itu baru bicara di dalam kitab suci ada, di dalam firman Tuhan ada pilihan A dan B. Nah, kadang-kadang juga yang lebih ekstrim lagi, dan kadang-kadang ada firman yang mengatakan tidak boleh, tapi dalam praktiknya boleh gitu. Ya contohnya kayak waktu Paulus waktu pengen disuruh Tuhan menyembuhkan orang yang disebutnya bukan orang-orangnya Tuhan Allah gitu. Nah, si nabi ini kan protes, teman. Kenapa sih saya mesti nyembuhkan ini gitu? Ya dia kan istilahnya dianggapnya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, Tuhan katakan apabila kalaupun terjadi seperti itu, yaitu kembali lagi adanya di rema kita, adanya di iman kita, teman. Apabila rema kita dan iman kita dalam arti kata konteks pribadi Tuhan secara pribadi dengan kita terjadi, ya namanya hukum Taurat yang berupa teori-teori itu jadi kalah, teman-teman. Kalah oleh rema. Jadi gampangnya gitu, teman. Apabila ada rema, logosnya kalah, teman-teman. Logosnya yang kalah gitu. Nah, tinggal problemnya sekarang bagaimana caranya supaya rema itu hidup dalam kita gitu. Nah, rema itu akan hidup apabila yang tadi dikatakan, ya, rema itu akan hidup apabila ada Roh Tuhan yang bisa hidup di dalam roh kita. Nah, untuk bisa tahu bahwa di dalam kita ada roh kita dan ada Roh Tuhan, ya kembali lagi ya harus bisa mengenal mengerti akan firman Tuhan dulu, teman-teman. Ya kalau kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, ya terlalu sulit gitu untuk mengetahui bahwa di dalam kita ini ada Roh Tuhan gitu. Nah, ini kembali bolak-balik seperti ini, teman-teman. Jadi pagi ini, teman-teman, saya coba mempertajam aja bahwa teman-teman yang di Nasrani harus tahu gitu ya, bahwa sebutan yang pantas buat kita ini yang mana gitu ya. Sebutan kita ini apa mau disebut umat atau anak, itu sangat relatif, teman-teman. Jadi kuncinya gitu, secara teori-teori rohani itu, apabila kita pengen disebutnya anak, ya kita harus hidup dalam kodrat ilahi, teman-teman. Ya kita harus bisa memiliki kemuliaan yang dari Tuhan Allah gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan hidup dalam kodrat ilahi? Ya kembali lagi tadi, ya harus mengenal mengerti akan firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan, harus mampu melakukan firman Tuhan. Waktu untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan, jelas butuh, ya kita butuh mengerti firman Tuhan, kita juga butuh mampu melakukan firman Tuhan. Nah, untuk bisa mengerti dan mampu ini melakukan firman Tuhan ini, ya Tuhan katakan kita butuh menghidupkan Roh Tuhan, teman. Jadi kodrat ilahi itu akan datang seperti itu, teman. Apabila kita menghidupkan Roh Tuhan, apabila kita menghidupkan firman Tuhan gitu, dan memang dengan cara yang melakukan firman Tuhan, teman, bersama Roh Tuhan dan firman Tuhan gitu. Nah, kalau kita di posisi itu, ya berarti kita sudah dalam posisi hidup dalam kodrat ilahi. Dan wajar, teman, apabila kita menyebut diri kita adalah anak-anak. Tapi kalau kita tidak melakukan seperti itu, ya rasanya kita jangan nyebut anak-anak, kita nyebutnya umat saja, teman. Itu cerita jadi pernyataan bahwa kita bisa disebut anak-anak Tuhan apabila ya kita hidup dalam kodrat ilahi. Nah, begitu pun juga soal kemuliaan Tuhan, teman. Ya, bagaimana istilahnya kita menyebut anak-anak Tuhan kalau kita tidak memiliki kemuliaan akan Allah gitu. Ya, ini kembali lagi di kitab Roma tadi gitu, dikatakan seperti itu, teman-teman. Jadi untuk bisa
bisa mendapatkan kemuliaan Allah, apa teorinya, prinsipnya tidak jauh dengan kodrat ilahi, teman-teman. Ya bagaimana, kembali lagi harus mengenal firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan, harus melakukan firman Tuhan. Kuncinya nggak jauh dari sini, teman. Jadi kalau kita kembalikan cross gitu antara kodrat ilahi dengan kemuliaan Allah, kalau buat saya pribadi ya hampir sama, teman-teman. Ya, ujung-ujungnya bagaimana kita harus mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Ujung-ujungnya itu, teman. Nah, orang yang mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, ya baru pantas disebut anak Tuhan, teman. Ya, bukan cuma sekedar umat saja gitu. Tapi ya bisa juga kalau misalnya kita sudah mengerti, melakukan firman Tuhan, tapi kita lebih tenang, lebih enak apabila disebutnya umat, juga nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang saya khawatir itu kan yang kebalik gitu, ya orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, tahu-tahu pengen disebutnya anak Tuhan, padahal mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan juga tidak gitu. Nah bagaimana gitu pengen disebutnya anak-anak Tuhan gitu, ya pasti nggak pantas lah gitu. Jadi mudah-mudahan pagi ini saya coba jelaskan seperti ini, beda sebutan antara umat dan anak itu jadi bisa lebih jelas bagi teman-teman dan keluarga saya gitu. Nah supaya kalau kita memang mau disebut anak-anak Tuhan, ya ayo kita mesti buru-buruan hidup ya, dalam hadiratnya, kodrat ilahinya Tuhan, dan juga hidup dalam kemuliaan Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.